itu jadi bagaimana kiat-kiat untuk kami sebagai dai dan untuk mengcover agar pemikiran-pemikiran salafi yang mana kita dibom habis-habisan baik di Instagram, di Facebook, di YouTube dan channel-channel yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada teman dekat, tetangga atau saudara yang menyimpang, cara mengajaknya bagaimana? Yang pertama, didoakan kepada Allah. Mengapa didoakan? Agar dia mau membangun komunikasi dengan kita. Karena orang berbeda aliran dengan kita, diajak bicara tuh alergi, gak mau memang. Gimana menyampaikan dalil? Wong diajak ngomong gak mau. Kalau sudah gak mau diajak bicara, ya susah kalau begitu. Maka caranya pertama ya memang didoakan pada Allah. Di mana? Paling enggak di dalam sholat, ketika kita membaca surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Hadirkan, kami itu siapa? Kami ini kan saya dan orang lain. Nah, saudara-saudara kita, orang-orang dekat kita, hadirkan dalam tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Insya Allah kalau begitu nanti dia mau diajak komunikasi. Setelah mau diajak komunikasi, lalu sampaikan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ada cerita tahun 2017. Saya ada acara di Jakarta. Lalu ada orang ingin ketemu saya. Saya tanya, perlu apa? Saya ingin mengundang Pak Kiai ke masjid di depan rumah kami di Bintaro. Kenapa mengundang saya? Saya ini mantan Wahabi, Kiai. Kenapa Wahabi? Ya memang dari kecil orang tua dulu dekat sama Wahabi. Mertua Wahabi. Akhirnya suami istri kami klop sama-sama Wahabi. Lah kok keluar dari Wahabi? Kami ini keluar dari Wahabi karena video Kiai. Kami mendengarkan ceramah Kiai di YouTube. Setelah didengarkan kok dalilnya lengkap. Akhirnya kami keluar dari Wahabi. Saya sudah bertaubat. Akhirnya setiap saya ke Jakarta dulu, dia sering ngantar, ngawal kemana-mana. Saya kan kalau ke Jakarta biasanya Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi pas libur kerja kan, Sabtu Minggu itu. Nah, lalu saya menerangkan tentang cara mendoakan orang. Kalau kita punya anak, punya keluarga, punya saudara, gak bisa dinasihati, doakan ketika baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Dia ini banyak saudaranya yang masih Wahabi. Lama-lama nelpon, Kiai, apa? Saya itu setelah mengamalkan doa dari Kiai. Doa apa? Itu Kiai, kata ihdinas siratal mustaqim. Kan saya hadirkan saudara-saudara. Sekarang ini saudara-saudara yang Wahabi dah mau bicara dengan saya. Sudah mau bicara. Dan kebetulan orang ini ceramah-ceramah saya sama buku-buku saya dihafalkan semua. Sudah tua, anaknya sudah besar-besar, dihafalkan. Jadi pandai dialog sama siapa itu, cerdas orangnya itu. Jadi memang pertama didoakan memang orang itu agar mau bangun komunikasi. Setelah itu ya disampaikan sedikit demi sedikit dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau disampaikan insya Allah nanti bertaubat. Dan ini kabar gembira, alhamdulillah, di negeri kita ini sudah banyak ustadz-ustadz salafi Wahabi yang bertaubat. Di Pekanbaru, kemudian di Jakarta, di Bekasi, di mana-mana, di Jawa Tengah. Itu banyak. Bukan 1, 2, puluhan sudah saudara. Yang setahu saya ya hampir 100 mungkin di Indonesia ini. Dan mungkin lebih.
Ustadz-ustadz Wahabi yang sudah bertaubat tuh mungkin lebih. Mengapa? Ya karena ini kita para dai terus-terusan. Karenanya saudara-saudara itu jangan pernah bosan menyampaikan kebenaran. Jangan. Sampaikan terus kebenaran. Pasti nanti akan berpengaruh itu. Dan dasar-dasarnya sewaktu-waktu disampaikan juga agar orang semakin mantap. Karena kalau kita berceramah ada dasar ayatnya, apalagi ada dasar hadisnya, ceramahnya tambah wibawa. Ada wibawa ceramahnya daripada hanya ngomong kemana-mana gak jelas arahnya. Itu perlu. Jadi itu ya pertanyaan yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.